ada hal yang pengen aku bagi di sini, mungkin tidak kita sadari selama ini. Jadi singkat cerita, aku memiliki seorang teman yang pada akhirnya menikah di usia 35 tahun lebih, mau ke 36 tahun. Dan beliau ini tuh bisa dibilang kalau di mata aku sendiri beliau ini solehah sekali gitu. Karena di saat kita masih kerja dalam satu tim yang bareng, itu dia juga selalu ngingetin buat sholat. Bahkan kalau kita semua perempuan yang sholat gitu, dan dia itu jadi imamnya gitu. Tapi entah kenapa untuk urusan jodoh dia tuh memang ngerasa kok kayak dipersulit gitu. Sedangkan untuk mungkin kayak rezeki yang lain, kemudian karirnya juga bagus gitu. Di sini karir bagus bukan berarti dia benar-benar perempuan yang sudah memiliki sebuah jabatan tinggi, harta yang banyak, tidak gitu. Dia hanya orang yang cukup lah kayak gitu. Dan untuk karir juga maksudnya ya dari staff, kemudian dia bisa jadi karyawan yang udah permanen, dari tim leader kemudian naik ke SVP. Ternyata jadi di bulan Juni kemarin tuh aku sempat terima undangan digital dari dia karena memang kita udah pisah kota gitu. Dan akhirnya ternyata dia menikah dan aku ucapin alhamdulillah. Tapi belum lama ini aku sempet video call sama beliau karena memang saat ini dia sedang dalam keadaan hamil dan dia juga sempat nanya beberapa hal tentang motherhood, kemudian juga tentang kehamilan kayak gitu. Nah tapi ada satu cerita di saat kita video call itu yang menurut aku tuh menarik sekali gitu. Jadi ternyata pada akhirnya dia sudah coba berbagai cara yang sudah dia coba hingga akhirnya dia mendapatkan jodoh, pastinya atas kesabarannya juga ya. Atas kesabarannya juga tidak melakukan hal-hal yang di luar syariat Islam seperti mungkin pakai dukun gitu, na'udzubillah gitu, enggak ya. Nah akhirnya pada suatu hari kita itu dia tuh udah ruqyah gitu kan ya, mana tahu mungkin kayak kata orang-orang, oh mana tahu ada yang ngirim apa gitu, atau mungkin katanya kan juga kalau kita itu disukai oleh jin maka kita akan sulit untuk mendapatkan jodoh, melakukan ruqyah tersebut gitu. Kemudian tiba-tiba suatu malam dia itu lagi ngobrol tuh berdua sama ibunya, karena memang katanya waktu itu di rumah tuh cuma ada dia dengan ibunya gitu, sedangkan adiknya dan ayahnya tuh lagi keluar gitu. Terus dia bilang seperti ini, kenapa ya Bu gitu, kalau seandainya aku ada salah sama ibu katanya, aku minta maaf gitu. Terus ibunya bilang kayak begini, kamu tuh gak salah sama ibu katanya, kamu tuh anak ya ibu yang paling berbakti kata ibunya kayak gitu. Nah pokoknya ya intinya malam itu mereka ngobrol dari hati ke hati. Kemudian saat sholat subuh, setelah sholat subuh, saat pagi-pagi mau pergi kerja gitu habis mandi, jadi ceritanya ibunya itu nemuin dia. Ibunya di situ malah minta maaf sama dia. Kenapa? Karena ibunya bilang seperti ini, dulu katanya waktu kamu kecil kamu itu nakal sekali katanya kayak gitu, susah sekali ibu bilangin. Belum lagi saat itu keadaan keluarga kita masih serba kekurangan, dimana urusan rumah itu ibu sendiri yang ngerjain katanya. Jadi di satu sisi ibu tuh capek sekali, dan di saat kamu mulai beranjak ke masa remaja, kamu itu sering sekali menentang apa yang ibu bilang gitu. Sehingga ibunya cerita, dulu tuh ibu ngerasa kayaknya sering banget mengucap ke kamu, nanti nggak ada loh laki-laki yang mau sama kamu, nanti nggak ada loh laki-laki yang mau sama kamu, nanti ini nanti itu. Nah di situ ibunya tuh katanya tuh sampai nangis ngomong kayak begitu. Dia tuh sampai yang, loh Bu, ibu tuh nggak salah gitu, pokoknya ibu tuh doain aja aku biar aku juga bisa segera menikah. Karena kebetulan temen aku ini tuh memang anak pertama gitu di keluarganya, dan dia punya 2 adik cowok. Dan di satu sisi dia tuh di dalam perjalanan mau ke kantor gitu kan, dia naik KRL gitu. Dia bilang dia kepikiran gitu sambil berdiri di KRL, dia bilang dia kepikiran, ya bisa jadi juga sih katanya gitu kan, karena mungkin ucapan ibu yang dulu gitu. Karena di satu sisi dia juga pernah dengar cerita bahwa dulu salah satu keluarga di negara Arab gitu, itu pernah ada anak kecil, anaknya saat masih umur 5 tahun itu mecahin vas bunga gitu. Dan vas bunga itu benar-benar vas bunga yang sangat-sangat disukai oleh ibunya. Nah saat itu ibunya lagi emosi, ibunya bilang, coba gimana tulang kamu ntar retak ya pas bunga ini gitu ya, pokoknya bahasa Arabnya gitulah. Intinya dia ngomong seperti itu. Dan kemudian 25 tahun kemudian saat anaknya berusia 30 tahun, anaknya menjadi seorang arsitek gitu kalau tidak salah. Jadi temen aku itu cerita gitu, dan anaknya itu jatuh dari gedung lantai 30, tulangnya patah 5 atau patah berapa gitu, pokoknya dengan jumlah sesuai dengan jumlah pecahnya vas bunga yang dipecahkannya saat dia masih kecil tadi gitu. Nah dari cerita ini kita nih sebagai orang tua atau mungkin kita sebagai anak gitu, mungkin
memang dulu orang tua kita, ya orang tua kita tidak bisa menyalahkan orang, karena pada dasarnya orang tua itu sayang kepada anaknya, terutama ibu. Ibu itu adalah orang yang paling sayang sekali sama anaknya. Tapi terkadang kemarahan ibu kepada anaknya itu karena ibu tuh capek gitu. Dan memang tadi di cerita temen aku ini kan ibunya mengakui dulu mungkin ibu capek waktu kecil, jadi sering keluar sumpahan atau kata-kata yang memang sebenarnya nggak baik gitu. Dan kalian tahu ajaibnya apa? Bisa jadi ibunya setelah menyesali dan mengingat tentang kata-katanya yang dulu keluar kepada anaknya waktu kecil itu, wallahu a'lam, mungkin ibunya juga pasti berdoa untuk anaknya dan mungkin ibunya juga bertaubat ke Allah. Dan 3 bulan dari situ tiba-tiba dia itu dapat proyek, dan waktu itu katanya dia itu harus pergi ke satu daerah, harus keluar kota, aku lupa katanya kemana gitu, pokoknya di daerah Wita gitu. Terus dia ketemu sama katanya itu teman lamanya yang ternyata mereka bekerja di bidang yang sama tapi di perusahaan yang berbeda gitu. Dan akhirnya setelah pertemuan itu mereka terus chattingan, dan tiba-tiba laki-laki itu mengungkapkan perasaannya dan akhirnya melamar. Dan alhamdulillah pada Juni tahun 2003 ini mereka akhirnya kemarin cerita ini tuh ada hal yang pengen aku kasih tahu kepada semuanya. Kalau kita sebagai seorang ibu, maka berhati-hatilah berucap kepada anak gitu, dalam keadaan seemosi apapun, dalam keadaan secapek apapun gitu. Karena dan di saat kita ngerasa nggak mampu untuk menahan itu, dan saat sholat ya berdoalah ke Allah gitu, ya Allah tolong jaga lisan hamba saat memang sedang marah kepada anak hamba, dan tolong kuatkan kesabaran hamba dalam mendidik anak hamba kayak gitu. Nah, sebagai seorang anak kita juga harus selalu mengucapkan astagfirullahalazim li abihi wa ummi gitu, dan mendoakan orang tua kita baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Semoga Allah memaafkan semua kesalahannya dari dulu banget, baik yang dia sengaja maupun tidak, baik dalam keadaan capek, dalam keadaan apapun, dalam keadaan marah juga bisa melancarkan rezeki kita, dan salah satu rezeki itu adalah jodoh. Ya, semoga ini bermanfaat. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum.